apa? Yang pin kemarin itu gimana caranya? Bikin komentar dulu. Archipel. Kemarin apa ya tulisannya? Nama acara. Nama acaranya. Halo. Gue belum pakai itu. Cek cok. Hai Pujita. Pujita Guha. Dengar gak, Duk? Yap. Oh, Loud and clear. oke. Ini terus Kawan. ini. Apa nih yang gini? Sen. Kiri. Send. Terus oh, gini. Ketik aja. Klik aja. Komen. Halo. Gua baca kawan kayak kawal COVID-19. Oh iya. Iya udah Duk. ini hari puasa, mau hari ke puasa ketiga ya. Halo kawan-kawan semua, balik lagi ke Amarcord hari ketiga. Satu program coba-coba untuk ngomongin tentang coba-coba ya ngomongin tentang kultur sinema atau kultur penonton gitu. Di mana saya mengundang kawan-kawan bicara saya yang adalah kawan saya sendiri. Itu acaranya diambil dari film Federico Fellini, Amarcord, yang artinya I Remember atau Aku Ingat, dari dialek Kasmin tempat dia dibesarkan atau pas dia kecil bukan dikecilkan ya. Jadi di sini hari ini gue bareng Dua Ramadhani. Kok suara gue back ke earphone gue? Gue bisa Nggak tahu, di gua sih nggak. Nah, suara lu juga enggak sih? Bentar. Ini gua login pakai akun gua kan ya? Iyalah. Oh ya. Login pakai akun lain. Jadi Dua Ramadhani adalah anggota forum Lenteng. Dia juga kurator di program Chandrawala di Archipel semenjak 2 tahun lalu ya. Sekarang yang tahun ketiga. Volume gue ya? Tes. Oh iya. Halo. Ya, sekarang memasuki tahun ketiga dia menjadi kurator Chandrawala. Dia juga penulis, dia juga pernah membuat film yang terkenal. Ya nanti kita akan tanya-tanya sedikit. Dia gue nggak perlu nanya, kayak dia juga cerita sih. Terus apa ya? Kalau di program ini kan 2 hari terakhir, 2 hari kemarin itu, yang hari pertama sama Om Nauti Ranca Jale, gue nanya pengalaman nonton, karena memang ide di program itu pengalaman sinematik lo, pengalaman lo dengan sinema gimana gitu, sejarahnya ada nggak sih gitu. Mungkin ada nggak sih Duk? Tiba-tiba lu nyangsang di forum Lenteng gitu yang kayak ngomong, kalau nggak kerjaannya ngomongin film, nonton film, bikin film. Dan Dua juga sekarang manajer Archipel, jadi kayaknya kita menaruh sesuatu, kita ini ngejorogin itu benar. Nah, dia udah memproduksi satu film di forum Lenteng, Into the Dark, yang menjadi bagian dari program Illicit Film. Dia udah cerita dulu deh. Cerita awal kejoglogan ini. Gimana sih? Waktu kecil, astaga. Ada nggak sih pengalaman nonton film? Atau Paling kalau waktu kecil nonton filmnya di TV ya. Maksudnya film-film yang ada, mungkin dulu masih di kampung tuh kayak di RCTI atau apa gitu, yang ketangkap siaran TV nasional kampung gue di Kuningan. Di paling yang ada di situ doang, dan bukan seorang yang seorang yang doyan ke bioskop juga sebenarnya. Nggak doyan ke bioskop juga, dan bukan juga orang-orang yang suka nyewa film dengan sengaja gitu. Paling kalau adanya aja. Cinoman Bices.
Siapa Iya. dia? Siapa dia? Dia adalah seorang kawan. Oke. Ya udah terus. Yang ada di TV aja gitu ya? Iya, yang ada di TV aja sih. Oh. Kecuali kalau ada DVD yang berserakan gitu, punya orang tua atau punya om gitu. Tapi lebih banyak nontonin lagu-lagu dangdut Ya, ngapain? kalau DVD ya. Ya adanya di itu. TV. Dulu Sumbang siapa gitu. Oh, oke. Paling mentok film India lah kalau rame-rame sama keluarga lah ya. Iya. Terus yang paling keinget apa sih waktu kecil, film yang lu paling kecil? Pas lu sebelum di Forum Lenteng deh. Sebelum di Forland, Aku udah tahu nih. waktu itu sih Spotlight. Gue nggak inget tuh Spotlight siapa yang bikin. Oh, itu film bukan acara. Film bukan on the spot. Oh, oke. Itu sih karena apa ya waktu itu karena temanya jurnalistik gitu-gitulah. Kayak bukan misteri juga sih, kasus investigasi gitu ya. Oke. Ya cuma benar kata Pince sih, yang masuk ke kepala tuh ya paling film India, tapi gue nggak terlalu nyari tahu juga sebenarnya. Paling cuma tahu namanya Shahrukh Khan siapa gitu ya. Oh gitu. Karena gue juga waktu kecil juga nggak begitu juga sih. Maksudnya gue juga baru nonton setelah lulus kuliah. Sebenarnya mungkin sama seumuran lo segini juga sih. Karena memang ya yang ada di TV aja sama yang ada aksesnya mudah ya. Karena misalnya ada film Indonesia juga kemarin gue cerita sama Anggra karena dulu di TVRI itu ada acara malam minggu, tiap malam minggu tuh kayak mereka muter film Indonesia yang dari era kayaknya 70-an 80-an gitu sih, yang biasanya diputar jam 12 malam dan nggak boleh nonton gitu. Terus tapi gue kagak boleh nonton sebenarnya, cuma merengek sama bokap gitu. Wah dulu gue nggak nonton TVRI sih, didominasi sama Indosiar kalau masih di kampung. Oh gitu ya. Sama ini dong, sama apa sih acara-acara kayak Super Mama, bla 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 kayak gitu. Kagak gitu, enggak. Ini kan Lebih banyak kan nonton ini cuy, sinema elektronik Gila. alias sinetron. Mungkin kalau sekarang di rumah backgroundnya adalah sinetron Para Pencari Tuhan. Itu diputar setiap hari ya? Yang mana? Para Sinetron Pencari itu Tuhan. PPT. selama bulan Ramadan. Ini udah edisi ke-13 cuy, 13 tahun gue nonton itu. Gila. 11 tahun mungkin, karena sekarang ini jarang di rumah, 3 tahun terakhir. Nah, terus pas kuliah ngapain aja gitu? Biasanya kan kalau biasanya ya nggak tahu, gua dan sekitar gua waktu gua kuliah atau gua ngomongin kuliah deh, kan lu juga belum lama juga lulus kuliah. Maksudnya lu punya kesenangan apa atau hobi atau passion atau gitu ada nggak sih yang hubungan sama film, atau lu punya passion apa sih? Biasanya anak-anak Kalau kuliah kan apa gitu. waktu kuliah kan zaman awalnya kan zaman lu kenal konsep-konsep baru ya kan. Biasanya amazed sama konsep-konsep baru itu. Hal yang buat gue sih gue nggak terpapar itu di SMA sampai ke belakang gitu ya. Karena SMA-nya biasa-biasa aja, jadi konsep-konsep tertentu yang mungkin agak lebih tanda kutip melawan, nah itu gue lagi hanyut-hanyutnya tuh waktu awal-awal. Makanya waktu itu tuh film yang mungkin kalau misalnya ditanya ingat film sebagai film pertama, astagfirullahaladzim, kaget gue ada orang. Tutup. Terus Film pertama yang gue ingat mungkin ini Jagal. Oke. Itu Karena nonton waktu itu di acara. gue bikin pemutarannya sama teman-teman Serikat Mahasiswa Progresif Semar UI. SMP. Iya, Serikat Mahasiswa Progresif SMP. Terus Semar UI. Ya udah kan kalau di Semar itu kan yang dipelajarin kan lebih ke, mungkin kalau bicara spektrum lebih ke arah kiri gitu kan. Jadi terpapar tuh mulai ide lain tentang sebuah partai yang ternyata nggak gitu-gitu amat. Dan sebenarnya tentang PKI misalnya
dari SD sampai ke SMA sih gue nggak seterpapar itu ya sampai harus membenci gitu sama ide tentang itu. Jadi pas nonton itu ya gue dulu nonton apa sih Arifin Cenur tuh. Yang mana Ibunda? Apa? Oh, pemberontakan G30 SPKI. Ya itu nonton di SD, di SMP, ada di sekolah gitu. Cuma kayak nggak seterpapar itu. Nah cuma pas habis nonton Jagal tuh karena lagi hype-hype-nya juga ya kan tentang kekiri-kirian, jadi cukup membekas gitu untuk nonton film-film yang jenisnya begitu, kemudian dokumenter. Alhamdulillah kesel asap yang dokumenter, terus yang lebih bicara isu politis gitu sih. Oke. Jadi Jagal membuka itu ya, membuka cakrawala baru. Membuka cakrawala baru, anjay. Tentang lu pemahaman tentang. Nah, ya kan kata lu tadi waktu kuliah lu terpapar sama konsep-konsep baru, konsep atau yang berseberangan gitu misalnya. Nah, konsep sinema yang berseberangan itu berarti dari Jagal gitu. Oh, ada nih jenis film yang begini nih. Terus kayaknya bikin pemutaran juga kayak waktu itu kan gue inget kayaknya nggak gampang ya. Karena kalau di UI sih gampang, di kampus lain di waktu yang sama emang agak susah ya, dilarang sama aparat lah segala macam. Kalau di UI agak gampang sih, cuma ditanya doang. Cuma ditanya, oh lu memakai ruangan untuk memutar Jagal itu nggak susah gitu, nggak ditanya apa nggak dia apa gitu. Enggak, waktu itu di FIB, auditorium FIB, ingat ya. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ada mantan anak FIB, My Hokus Pokus. Oh iya. Ya, anak sastra Indonesia dia. Halo, My Hokus Pokus. Iya, terus pemutarannya gimana? Memberi kesan apa lo waktu itu? Gue lupa, karena setelah itu kan ada Senyap ya. Death of Killing, terus Look of Silence. Nah dua-duanya itu kita puterin gitu di UI, dan kebetulan ada video call sama si Oppenheimer kan. Oke. Jadi buat lu video call. Iya, ada video call, apa sih, video call gitulah diskusinya. Jadi kayak di situ membuka apa ya? Kan buat gua sebelumnya kayak film sutradara atau kayak industri orang-orang terlibat di dalamnya itu kayak jauh banget ya dari kenyataan sehari-hari gua gitu. Kenyataan sehari-hari. Nah terus karena sehumble itu si Oppenheimer, jadi gue mulai berpikir bahwa wah, bikin film kayak nggak selalu yang glamor, yang kayak lo keren gitu sutradara. Halo Riani, kangen juga. Ya, halo Riani, gue juga kangen. Ya terus setelah nonton Jagal sama Senyap itu, ya mulai mencari film-film yang tanda kutip kritis gitu lah. Cuma bukan untuk mempelajarinya, membuat gitu ya, tapi kayak oh gue tahu ini masih yang informasi gitu nangkepnya. Nonton dokumenter sebagai asupan informasi. Oke, gue mungkin juga punya cerita ya dan berkaitan dengan film itu ya. Karena itu kan boleh. Kayak apa sih, itu waktu gue tuh awal-awal ke Forum Lenteng sih tahun 2013 gue ingat. Hati-hati ada yang off the record. Oh enggak. Siapa? Jadi 2012 tuh gue awal-awal gue ke Forum Lenteng. Halo, baik. Terus jadi waktu itu tugas perjalanan gue pertama tahun 2012 itu ke Copenhagen di CPH di Denmark, salah satu festival film dokumenter terbesar di dunia gitu. Jadi waktu itu Jagal memang lagi gila lah, itu box office di ranah film yang sebelah sini gitu ya. Maksudnya di sebelah sini, di seberang ini. Terus jadi waktu itu memang itu festivalnya gue inget bulan November di Copenhagen. Dan itu kayak di Indonesia tuh baru mulai orang baru pada masih kalah ya berdengung. Di gua sih jelas ya suara lu. Lu dengarnya gimana Du? Biasa aja. Oke. Waktu itu
2012 itu gue kesana sama Akbar Yumi, dan ada satu lagi Iril tuh nama dari anak dia salah satu anggota ini sih program yang aku masak di komunitas sekarang kita di Tangsel gitu. Jadi waktu itu kita bertiga ke Copenhagen. Jagal itu baru lagi heboh banget di Indonesia, heboh di luar negeri, di festival film itu heboh gitu kan. Karena kita ngomongin tentang sejarah Indonesia yang gamblang dan biasanya ini ya kayaknya tabu dibicarakan gitu. Karena filmnya sendiri gue inget gitu ya, Jagal itu waktu itu kayaknya secara eksplisit nggak di-ban, tapi kayaknya kalau ada pemutaran Jagal gitu biasanya orang antara ada yang atau ikan atau bla 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 kayak gitu. Nah terus waktu di ceknya itu kan kita dapat tugas dari Bang Hafiz suruh wawancara. Akbar pertama dapat tugas untuk mewawancara Joshua Oppenheimer di sana, karena kebetulan kayak kita udah prediksi nih kayak menang di CPH Docs gitu. Ya udah. Jadi pas kita datang ke premiernya di sana jadi waktu itu kita dibayarin sama orang Mendikbud program kayak fasilitasi orang-orang festival film atau komunitas ke festival film di luar gitu. Nah, terus jadi kita nonton bareng orang Mendikbud. Kalau mereka sih nggak nonton, mereka wisata waktu itu. Jadi mereka ke museum-museum gitu sih. Ya, jadi kita nonton bertiga, mereka nonton pas pas awardingnya. Nah terus pas habis pemutaran kan gue nyamperin nama Akbar nyamperin di Joshua untuk minta wawancara dong gitu. Dia itu menghindar mulu. Jadi kan gitu. Kan dia bahasa Indonesianya tuh lancarnya gila-gilaan ya. Lancar tuh udah kayak orang Indonesia aja. Kalau nulis apalagi gitu. Kalau nulis lebih lancar lagi. Terus dia kucing-kucingan gitu, terus sampai kita nggak ngerti ini kenapa sih orang di WhatsApp kagak balas-balas. Sekarang kita kan dapat nomornya juga kan. Terus ternyata dia takut, dia paranoid gitu. Karena dia pikir kita jadi pas malam itu dia langsung nulis email ke beberapa rekan-rekan teman-teman kita lah di Indonesia gitu. Sini ada 3 orang nyamperin gue di Copenhagen. Memburu Ya, siapakah mereka gitu. Nah, kebetulan salah satu kayaknya atau dia juga sisi atau ada yang akhirnya dibilang bukan Intel, jadi itu teman jadi diterima. Akhirnya dia sendiri yang WhatsApp gue balik. Oh sorry, gue pikir kalian Intel gitu, karena gue takut. Gue kayak juga nggak bisa balik. Akhirnya dia WhatsApp. Ya udah wawancara cukup lama. Ya udah dia pikir gini, oh ternyata kalian bukan Intel tapi kalian intelek. apaan sih kelawak? Akhirnya ya udah minta maaf lah kita. Tapi maksudnya ya gitu, waktu itu tekanannya kayaknya di ini ya di menurut dia begitu untuk dia gitu. Kalau di Archipel sendiri kan lu udah 3 tahun nih. Menjadi 19 akan mau jadi 3 tahun. baru dua kali. Dua kali ya? Terus gimana terus kan itu juga membuka candrawala lu sendiri kalau yang lain tentang film Indonesia, film pendek Indonesia yang mungkin kita tuh waktu sebelum di Forland lo udah akrab karena yang ini belum sih. Jadi sebelum ke Forland gitu gue nggak sama sekali nggak akrab sama film pendek, sama apa ya, film yang tadi lu bilang seberang itu, karena paling tontonan YouTube gitu apalah yang balik lagi sifat filmnya informatif gitu loh, yang narator gitu. Nah baru kenal banget sama film pendek di Forum Lenteng sih. Waktu itu awalnya mungkin gue ceritain awal masuknya dulu kali ya.
Oh iya boleh. Atau kita mau balik ke belakang dikit waktu lo lagi produksi film itu. Boleh juga. Nah, iya, jadi boleh juga. Apaan sih rambut lo? film itu tuh apa sih filmnya? Ah iya, Duha ini. Nah itu gue nggak ngerti Ji. Kata Duha enggak. Di ini gue sih ya. Coba gue kagak. Coba. Halo. Ya. Itu lu nutup Jadi nggak? Duha itu adalah sutradara dari film Jakarta Unfair. Kalau lu pernah atau nonton di YouTube, waktu itu gue juga nonton di YouTube dari waktu dia belum populer gitu. Jadi udah belum? Tapi lu udah terlibat di diorama? Nah, jadi waktu itu Mansur Zikri, ini malah lebih mendem yang ini. Gue juga lihat. Malah apa? Suara lu lebih mendem. Oh gitu. Ya udah. Ya. Mendingan pakai ini ya. Halo. Duh. Dengar gak? Iya. Benar. Iya. Itu jadi gue juga taunya lu juga bikin film Jakarta itu juga dari situ waktu itu disuruh ya cerita dikit lah, tapi ya cerita dikit kesan dan pesan gue nanti aja terlalu kita, tapi tentang proses lo membuat film itu. Ngelek. Oh iya, gue nanya tentang Jakarta Unfair. Oh, iya, gimana ceritain prosesnya, pesan lo tuh gimana sih? tes. Iya, gue denger lo. Pesan lo tuh gimana sih? Halo. Duh. Lo muter-muter gitu sih di gue. Oh. Di gue gambar lo lancar. Bentar deh, gue ambil headset lain. Jaringan gua. Halo, kita tunggu dulu ya. Hah? Host kita sedang mencari headset. Halo. Halo. Kagak dengar gue sekarang. Oh gitu. Iya, halo. Dengar gak? Dengar. Ya, udah. Ya udah. Ceritain aja. Tolong Bentar. ceritakan. Gambar lu masih nge-lag. Oke. Oke. Udah. Gue denger. Ya udah. Ya jadi awalnya waktu itu adalah semester berapa ya? Semester akhir lah. Gue harus magang ya kan, wajib magang. Terus ada salah satu grup di kampus gue gitu yang nge-share informasi tentang dibuka magang untuk mahasiswa bikin film tentang penggusuran Jakarta ya kan. Penggusuran di Jakarta gitu kan. Ya udah karena relevan gitu secara topik sama kuliah yang gue ambil di kriminologi gitu kan, ada ya persoalan HAM segala macam lah. Nah itu gue coba ikut. Gue nggak tahu siapa aja tuh yang bakal ikut kan, jadi gue datangnya hari H. Udah beberapa ada anak kampus gue juga, anak FISIP, terus ada yang lain juga. Udah tuh terlibat.
Terus hari itu juga langsung tunjuk-tunjukkan kan, oh, lu jadi ini. Jadilah gue tertunjuk sebagai sutradara gitu sama satu temen gue, Cindy. Dia anak mana ya? UMN apa ya? Anak UMN. Oke. Udah bikin film, syuting-syuting kan kagak ngerti sama sekali gue ya, bikin apa, megang kamera segala macem. Oh, baru Jadi pertama pas, tuh berarti. Iya baru pertama. Megang kamera, bikin film juga. Terus ya udah pas pembagianin tugas, ya kan ada beberapa titik kan yang jadi apa, lokasi yang kita riset buat film itu. Ya udah gue datang ke semua tempat, bla bla bla, ikut syuting, rekam seadanya. Kadang-kadang ntar abis syuting di review, dilatih. Ini harusnya ngerekamnya gini, harusnya ngerekamnya gini gitu kan. Oh, Jadi teknis sampai ya? berapa bulan tuh? Iya teknis. Dan nggak terlalu, waktu itu kan sama Watchdog sama Dandi Laksono, dia nggak terlalu komentarin konten sih, tapi lebih ke teknisnya yang penting baik lah, gini. Udah tuh 6 bulan kali tuh produksi. Waktu itu sempet kan gue sebenarnya lagi diorama juga kan, cuma agak hilang karena ngerjain gituan. Kayaknya gitu lah ya. Ngerjain gituan, udah syuting jadi, udah putar di mana-mana, bla bla bla. Apalagi ya, apa yang mau lu cari tahu? Ya udah, maksudnya pemahaman lo tentang dokumenter waktu itu apa ya? Oh, waktu itu pada intinya adalah gimana lo, apa ya, semangatnya waktu itu tuh menyuarakan suara-suara yang tak tersuarakan aja. Oh gitu, membuat kelihatan, memberi Ya, suara, membuat kelihatan. Ya, semacam suara itulah. Orang-orang ya. Ada orang yang tak bisa bersuara, gitu-gitu. Udah itu. Oke. Sampai ke, kan keliling-keliling ya, ke beberapa kota gitu. Ya udah ngomong tentang isu penggusuran itu dari sudut pandang dokumenternya maupun dari gue anak keliling gitu. Ya udah dari situ kan dalam kepala gue masih sejalan lah ini sama Jakal sama Senyap gitu kan, ngomongin urusan publik gitu, bukan urusan gue. Iya. Bukan urusan gue gitu kan. Nah terus pas ini tadi lagi ngomongin tentang awal masuk Forland. Udah. Setelah itu balik lagi ke Forland, gue ikut Akademi Arkitek. Itu momen gue nentuin topik skripsi gitu. Topik skripsi. Kayaknya karena gue sering tergaul di sini nih, di Forum Lenteng gitu, dan orang-orang film semua, bolehlah skripsi gue tentang film gitu. Dan rujukannya waktu itu karya skripsi di kriminologi ya, itu cuma ada 2 kalau nggak salah. Satu skripsinya Jikri tentang jagal, iya kan, tentang jagal. Satu lagi siapa gitu, gue nggak terlalu ingat juga. Kan di krim tuh sebenarnya ada visual kriminologi gitu-gitulah, yang nggak terlalu terbahas sebenarnya. Jadi secara teoritis tuh masih sedikit banget yang dibahas secara kurikulum. Nah itu nanti ada yang mau gue tanyain tuh. Oke, lanjut. Udah, terus milih film adalah Istirahatlah Kata-Kata, Soal Solitude, Yosef Angginun. Karena ya tentu isunya adalah penghilangan paksa, bla bla bla, yang sangat terkait dengan isu-isu kriminologi gitu. Iya. Pilih itu, terus kan sebenarnya masih belajar banget kan memahami film. Jadi gue ada di lingkaran yang tepat, terus kebetulan juga Hafiz kenal Yosef Angginun, ya udah jadi lebih mudah gitu untuk nge-reach si sutradaranya. Jadi ya udah fix ke film gue ini. Pas Hafiz bilang dia bersedia ngasih kontaknya Yosef Angginun, udah gue skripsinya tentang film itu. Dari situ udah keterusan tuh, sempet ke Kineforum sebentar, terus udah diajak ke Forland. Iya terus apa ya, waktu gue pertama nonton juga kan, gue inget banget tuh waktu itu nontonnya di Forland sih. Terus gue langsung nonton, gue langsung di toilet.
Gue nonton di toilet filmnya 2 waktu itu 5 berapa menit doh? 56. 50 menit. Iya. Terus gue pas udah kelar gitu loh, gue langsung keluar gini. Zikri. Teriak. Ini film temen lo jelek banget. Nggak boleh gitu loh. Terus ya apa ya? Kalau menurut gue itu kayaknya lu mencoba untuk Ada apa ya? kameramennya masuk no 1. Siapa ya? Aris ini. Oh gitu. Jadi waktu apa ya, menurut gua tuh filmnya itu lu kayak mencoba show everything gitu. Yang biasanya Ya, kalau di sejelas-jelasnya. sinema, iya, justru maksudnya bayangan gue tentang sinema itu kan adalah ada sesuatu yang disembunyikan. Gue inget Pedro Costa tuh wawancara ada di YouTube. Waktu itu sih gue merasa sudah cukup banyak yang disembunyikan. Cuma kayak terlalu semua detail kayak dikejar. Abis ngomong ini, gue akan memberi data yang gue baru omongin sebelumnya kayak gitu kan. Terasanya begitu gitu. Dengan apa sih? Ada banyak statistik, bla 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 gitu. Iya. Cuma gitu. Ya terus apa kayaknya apa lu masuk banget di dalam persoalan itu ceritanya, jadi kurang mengambil jarak gitu gue begitu pikirnya. Terus kan waktu pertama kali bergabung itu juga belum langsung jadi kurator ya di Archipel ya. 2000 Penal Koloni. Tapi ya pasti jadi anak buahnya Zikri lah ya. Reportase. Iya, masih reportase sih. Newsroom gitu-gitu. Nah iya. Ya terus gimana tuh pas pertama kali memegang ada yang namanya film-film pendek dari Indonesia, nggak sebenarnya nggak film pendek doang sih waktu itu ya, Chandrawala itu ya, karena semua film Indonesia dengan sengaja diberi bingkaian gitu, lagi ngomongin apa sih pembuat film Indonesia di tahun ini atau berapa tahun belakangan ini gitu, apa sih yang terbaca sama lo gitu. Kalau yang di pertama kan gue masih belum terlalu terlibat ya, mungkin masih di soal-soal teknis gitu, bantu apa bla 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 gitu kan, karena baru banget masuk, jadi kayak masih nyimak gitu. Ya seperti orang lain juga sih, maksudnya pas ini Archipel secara umum ya, pas nonton Archipel tuh kayak film apaan ya. Gak ngerti. Susah banget memahaminya gitu. Biasanya kalau kita nonton terus pas sesi khusus Indonesia gitu di Chandrawala agak lebih masuk, karena pertama adalah gue nggak punya bagasi yang cukup terkait apa itu estetika eksperimental dari negara asalnya gitu, dari wilayah asalnya. Jadi kayak masih yang berusaha dikejar adalah narasi, dan narasi ini masih berharap ke sesuatu yang verbal gitu loh, yang dibicarakan bla bla bla. Masih belum bisa tuh gue baca komunikasi antar gambar, montase antar gambar tuh kayak itu juga ada sesuatu yang dibicarakan tuh gue masih belum ngeh gitu. Jadi baru bisa cocoknya ke sesuatu yang ya tadi gue bilang verbal. Makanya karena kan basicnya yang tadi kan kayak waktu ngolah istirahatlah kata-kata sebagai bahan skripsi juga gue masih berbasisnya ke hal-hal yang narasi yang terucapkan gitu. Belum berani baca gambar ini artinya apa, karena gue khawatir juga sebenarnya, takut salah juga. Udah terus nonton Chandrawala, dan mungkin secara bahasa lebih ramah ya untuk penonton baru kayak gue gitu, yang biasanya nontonnya sinetron gitu kan, yang semuanya disampaikan lewat mulut gitu. Jadi atau lewat Zoom. Lewat Zoom atau lewat big sound yang menegangkan. Ya udah, jadi pas nonton Chandrawala, wah ya masih bisa lah masuk ke kepala gua gitu. Dan sebetulnya kan baru di tahun kedua Zikri lepas Chandrawala, gue sama Anggra waktu itu ya, karena eksperimentasi gitu. Dan beda, seperti ada kekurangan dan kelebihan sebenarnya. Kalau misalnya lebih pas baiknya kan tentu lo paham
estetika awal, bukan estetika awalnya, ide besar tentang apa itu eksperimental sama dokumenter dari negara asalnya yang enggak dulu gitu. Jadi kayak lo punya at least sesuatu yang dipakai untuk ukuran gitu, bla 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 gitu kan. Dan kan saat itu kan sebenarnya belum terlalu akrab juga dengan bahasa visual dari sebuah film gitu. Makanya waktu di proses kurasi bersama sebenarnya lebih ke Anggra nurturing gue gitu sih, kayak gini cara baca gini sama Zikri juga segala macam, yang masih nyimak gitu masih tetap karena pendekatan yang paling mudah buat gue saat itu adalah narasi, pasti itu yang jadi sesuatu yang gue lihat utama gitu. Cuma udah mulai berani kayak ini gambar ini kesini artinya ini A plus B jadi C jadi apa gitu bla bla bla, mulai ngerti. Oke. Nah terus kan lu tuh ini ya background pendidikannya kan kriminologi sama kayak si Zikri gitu ya. Nah terus itu kepake nggak sih? Misalnya kepake misalnya di bagian apa gitu? Dalam melihat film secara umum atau dalam kurasi cakrawala atau mengkuratori program lain gitu. Kalau dibilang kepake cuma masih di sesuatu yang permukaan, balik lagi sih ke naratif gitu, ke narasi, karena kayak misalnya skripsinya Zikri waktu itu dia pakai teori estetika kejahatan gitu, sebuah teori yang bagi gue saat baca itu kayak ini baru, dan gue yakin ini orang nyari sendiri gitu, karena itu nggak terlalu jadi bahasan yang spesifik di mata kuliah tentang visual kriminologi waktu itu. Seingat gue sih cuma ya masih teori ya, kayak bukunya sih ini ya lu baca dah tuh, masih dari foto gitu basisnya, foto yang menceritakan tentang peristiwa sehari-hari terkait dengan aparat penegak hukum lah, foto polisi dengan masyarakat lah, foto yang secara eksplisit dia bicara tentang ada sebuah peristiwa kejahatan gitu, misalnya penangkapan atau ada korban, ada apa gitu, eksplisit lo ngelihat langsung tahu itu ngomongin kejahatan gitu. Oke. Nah jadi untuk hal-hal yang lebih sifatnya sublim gitu, nggak nampak langsung, itu masih jadi soal di kepala gue. Jadi secara praktiknya saat mengkurasi masih di ranah itu. Paling yang kepake misalnya masalah logika, kayak kan ada di krim tuh apa sih namanya, PSK, pengendalian sosial kejahatan, itu kayak misalnya desain ruang gimana mempengaruhi apa gitu. Jadi kayak kalau ada topik film spesifik yang bicara tentang keamanan sebuah lokasi, itu baru bisa kepake. Ini nggak mungkin kayak gini dalam logika teoritis ya, nggak mungkin peristiwa ini terjadi di sini karena ini gitu. Itu masih bisa. Cuma kan ada bahasa visual yang tadi yang masih gue coba kejar gitu untuk pahami. Dan pun sebenarnya di film-film tertentu yang bicara tentang itu, khususnya film bahasa Indonesia, sebenarnya nggak nyampe juga ke bahasa visual itu, karena masih berbasis ke sesuatu yang gamblang, yang verbal, yang dibicarakan gitu loh. Nah dari yang dibicarakan itu tidak apa ya, nggak pas lah misalnya gitu, itu baru bisa kepake gitu. Tapi secara bagaimana itu membuat sebuah estetika kejahatan tuh masih belum sih. Oh gitu. Terus kalau bedanya crime sama kriminologi itu apa? Bisa nggak sih? Soalnya gue tuh bayangan gue tuh kalau di Hollywood itu kan, atau ya kalau dalam sejarah film dunia gitu kan, ada film noir gitu tahun 40-an tuh yang sebenarnya itu lebih ngomongin tentang gaya dibandingkan genre ya, karena kebetulan mereka sendiri itu sebenarnya term yang dipakai oleh seorang kritikus film Perancis tahun 40-an, karena dia ngelihat kecenderungan film-film yang keluar dari Hollywood dalam periode itu
bahasa visualnya tuh cenderung ada ngomongin tentang cahaya, pakai lighting, ngomongin itu dalam menjadi bagian dari narasinya gitu. Terus ada suatu karakter biasanya namanya femme fatale, biasanya itu adalah seorang perempuan yang menjalankan cerita gitu biasanya memang karakter utama itu cowok, tapi ini ada cewek yang nanti akan membuat hidupnya antara yang menggerakkan cerita banget gitu, antara dia membuat akhirnya punya masalah, jadi cowok itu punya masalah atau gimana gitu. Nah, film noir itu biasanya memang tentang petit kriminal gitu loh, tentang penjahat-penjahat crooks, small crooks kayak gitu. Nah, maksudnya itu bahasa dalam itu bisa jadi bahasan dalam kriminologi visual nggak sih? Soalnya ya makanya tadi gue nanya bedanya crime jadi bahasa dan kriminologi itu gimana? Mungkin juga bisa sharing ke audiens viewers yang juga mungkin sama awamnya mau gue tentang itu kriminologi itu. Jadi gue bisa membaca film noir lebih sedikit lebih apalah kaya kali ya. Kalau crime kriminologi ya, kriminologi ada ilmu tentang crime gitu ya, sederhananya gitu. Oke. Jadi film-film tentang kejahatan gitu bisa dibaca secara kriminologi ya. Bisa, cuma tadi balik lagi ke keterbatasan yang masih gue miliki gitu, kayak mungkin masih membahasnya secara narasinya gitu, kayak gue belum terlalu ngeh banget estetika kejahatan itu maksudnya apa gitu. Dan gue nggak berani bicara juga soal itu karena belum terlalu ngerti kan. Kalau yang kayak lo sebut gitu, yaitu apa istilahnya, bukan bagian sih, tipologi kejahatan gitu loh. Ada kejahatan yang kerah putih, kerah biru, terus ada kejahatan jalanan, bla bla bla. Tinggal mungkin kecanggihan yang muncul di film-film kejahatan adalah gimana dia make satu teori dengan detail gitu. Teorinya detail tapi penyampaiannya tuh nggak teoritis gitu. Tapi lebih ke misalnya gerak kameranya kah, atau kayak gaze-nya, cara pandang gimana dia si kamera memperlakukan subjek tertentu gitu, kayak pandangannya lah bla bla bla, itu masih bisa dibaca gitu pakai kriminologi visual. Cuma gue yakin nggak cuma kriminologi visual doang sih, kayak pasti ilmu visual lain ada bicara tentang itu juga gitu, apalagi kalau yang sudah ke arah yang lebih kritis gitu. Kalau misalnya masih di positivis kan pasti sebab akibat aja, logika yang dipakai cuma sebab lu ngelakuin ini dampaknya ini bla bla bla. Dan itu kan format yang paling positivis itu sinetron sebenarnya. Dia mengucapkan ini dibalas sama ini gitu, langsung terjadi dampaknya itu gitu. Nah iya, maksudnya abis tadi lo ngomongin tentang gimana ruang juga bisa mempengaruhi bla 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 kayak gitu tadi yang lo ngomongin agak-agak sedikit lebih awal. Gue jadi ingat ada satu film noir itu judulnya Double Indemnity, sutradaranya Billy Wilder. Itu kayaknya sekitar tahun 40 atau 41 gitu. Ya pas lo ngomongin tadi gue jadi gila, dia mainin ruang banget tentang bagaimana possibility melakukan kejahatan itu bisa terjadi karena jadi ceritanya tentang ini sih, seorang jadi kocak nih, Billy Wilder ini adalah seorang keturunan Jerman yang ke Amerika waktu sama Hitler dan partai Nazinya itu. Jadi kan banyak ya waktu itu di sutradara-sutradara yang datang ke Hollywood tahun 30, tahun 40-an yang dari Jerman gitu atau Austria. Nah, Billy Wilder salah satunya. Nah, dia itu ngomongin tentang kocak nih. Ini dari perspektif orang yang udah mati lagi bikin confession gitu. Dari apa? Beneran nggak? Siapa yang bikin confession? Sorry. Halo? Bentar, masih putus-putus.
Udah nyambung lagi belum? Cek, masuk gak? Iya. Dia masuk. Gue denger. Lu denger gue? Halo Jagat. Dengar. Iya. Nah iya, gue balik lagi tadi tadi lo ngomongin tentang potensi ruang bisa menjadi salah satu yang mengaruhi tentang possibility untuk melakukan kejahatan gitu ya. Iya benar nggak sih? Gue ngomongnya mengutip lo. Mengutipnya sih salah kayaknya. Iya, jadi gue inget film Double Indemnity tahun 40-an gitu, 40 atau 41. Itu tentang dari sudut pandang orang yang udah mau mati, jadi kayak confession sebelum mati. Kalau dulu kan ya dulu belum ada dulu merekam suara itu kayak ada suatu mesin yang lu nyalain terus lu kayak ngomong ke suatu kayak gramafon gitu. Jadi opening filmnya gitu, dia udah sekarat terus dia udah mau mati, dia langsung bikin confession. Jadi sebenarnya sepanjang film itu dia flashback tapi dia cerita dari perspektifnya dia. Jadi dia seorang marketing salesman asuransi yang jadi ada klausul di asuransi itu kalau asuransi kecelakaan, kalau lu kecelakaan atau meninggal meninggal terus tapi di atas kereta itu lu dapat pergantian dari asuransi double, jadi double indemnity gitu deh. Nah, si salesman asuransi ini naksir waktu itu, jadi pas mencoba untuk memperbarui asuransi ke suatu calon ke pelanggannya gitu, naksir sama seorang perempuan. Nah ini yang disebut fatal. Jadi perempuan ini jadi kayak istri kedua dari suatu pria. Terus dia kayak ya flirty sama si salesman itu. Jadi dia nanya kalau gue tersiksa hidupnya di kawin sama dia kayak gitu. Halo Mamat, gue tersiksa hidupnya sama dia kalau gue ikut asuransi, pokoknya secara nggak gamblang gitu ngomongin, kalau gue ikut asuransi nanti kalau dia kecelakaan gue akan dapat duit kan gitu. Nah terus malah si salesman asuransinya bilang kalau dia kecelakaan dan dia jatuhnya dari kereta itu lu dapat double. Akhirnya mereka kayak bersekongkol gitu. Nah terus ya akhirnya mereka bersekongkol untuk membunuh di atas kereta. Terus juga karena untuk urusan percintaan mereka itu, terus akhirnya mereka harus menjaga jarak untuk mereka bisa ketemu tapi di tempat umum, tapi dengan tidak terlalu gamblang dan ketahuan publik gitu. Gimana tuh filmnya itu ngomongin tentang pembatasan tempat publik yang ada sekat-sekatnya gitu loh. Gitu-gitu. Nah itu menarik gitu. Gue udah pernah ngajak lo nonton itu belum sih? Soalnya gue udah pernah ngajak nonton si Rehan waktu itu. Belum. Oh iya. Rehan tuh siapa tuh, C? Oh iya. Anjay. Mungkin kalau yang agak cukup berubah gitu ya, setelah masuk ke sini gitu, ke Verkelenteng dalam nonton film tuh gimana, misalnya contoh yang paling gue inget film tentang kabur dari penjara gitu. Ada orang kabur dari penjara gitu, usahanya lah, segala macam detail kegiatan. Misalnya filmnya Bresong ya? Shawshank Redemption. Terus setelah itu gue baru nonton Escape Bresong. Oke. Nah sebelum nonton Escape itu kayak sebagaimana orang lainnya ya, kayak gue kan kayak tadi si Aris yang nonton itu biasanya film-film yang gue tonton tuh dari rekomendasi dia gitu. Kayak lu tonton film ini gitu, kayak anjing bagus banget nih si Shawshank ya kan. Terus gue nonton si Escape gitu. Nah secara apa ya, nggak tahu nih gue secara apa bilangnya. Kayak misalnya kita bicara tentang perilaku orang di dalam tahanan, di dalam penjara gitu, kayak apa sih yang mungkin aksi-aksi yang mungkin dia lakukan, terus kayak seberapa intens dia melakukan itu sampai dia bisa kabur dari penjara itu gitu. Kayak nonton Escape itu bikin Shawshank tuh kayak anjing ini kagak ada apa-apa ya gitu kan. Karena di situ sangat apa ya, lo nggak perlu banyak bicara gitu, kayak lo cuma gerak-gerak doang dan itu apa ya, lebih merepresentasikan tanda kutip, gue nggak mau bilang lebih nyata tapi mungkin itu kata yang bisa dipakai sekarang karena gue nggak tahu kata lainnya apa sekarang. Jadi kayak lebih logis gitu secara teoritis gitu, kayak
Mhm. Ya seintens itu lo jadi apa yang lo lakukan saat ini dan kemudian itu kayak lebih logis di Manuscape itu. Apa sih judul bahasa asli ya? Udah Manuscape. Susah. Enggak ada keajaiban yang kayak anjing lebay banget gitu kan. Kayak gitu sih. nggak ada kejadian yang permen gitu ya rasanya ya. Permen. Ya terus. Meskipun memang secara naratif mungkin agak beda ya. Ya beda. Ya walaupun kayaknya itu settingnya hampir mirip kali ya. Kalau Shawshank itu kan settingnya tahun 40-an tuh. Kalau gua nggak salah ya. Karena ada apa sih poster film atau mereka kayak ada nonton film bareng, mereka kayak ada gitu. Itu nonton filmnya Gilda. Suatu film yang posternya juga ada di Bicycle Kids. Ya jadi gua merujuknya itu kayak tahun 40-an sih. Gitu. Nah, iya terus gimana? Nah, itu gimana tuh bacanya kriminologi? Itu Gue nggak dengar. Putus, sorry. ya gimana itu membacanya secara kriminologi? Yang mana nih? Manuscape dong. Apa yang tadi gue bilang itu kayak satu institusi pasti dia punya sistem tertentu gitu kan. Keamanannya kayak pengawasannya kayak hal-hal yang ya udah ada di institusi pasti gitu. Terus gimana cara dia mengakan dari dua film ini kan gimana lo mengakali sistem itu biar lo bisa cabut gitu kan. Nah secara kriminologis gitu Manuscape tuh ngasih lihat semua hal yang apa ya yang bisa yang mungkin terjadi dalam situasi semacam itu gitu. Ngasih lihat semua ini bukan berarti bawel juga sih, tapi lebih ke dia tahu persis apa logika apa yang dia pinjam gitu, teori apa yang dia pinjam untuk jadi film gitu. Nah hal yang semacam ini kan nggak terjadi, seringkali nggak terlalu terjadi ya. Gua nggak tahu sering apa enggak sih karena tontonan gua nggak banyak. Mungkin cukup mungkin terjadi di film-film yang mengejar ke apa ya luar biasa kayak apa kayak gitu loh. Yang memukau gitu, kepemukauan kayak disembunyikan terus dihadirkan lewat kejutan yang kalau dipikir lagi kayak nggak gitu deh bos gitu. Terus udah Lu nggak sahur bang ya? udah lu barusan gue jawab udah. Gua mau sahur. Lu mau sahur dulu. Iya ntar paling nggak 5 menitan lagi kita berhenti bentar. Apa? Kita 5 menitan lagi berhenti sebentar. Paling 10 menit gitu untuk 10 menit terus balik lagi ngobrol dikit. Nah terus kalau dalam sebulan 2 bulan belakangan ini ya lu nonton apa sih? Ada yang sebulan 2 belakangan atau iya atau lagi fokus itu sih nonton film-film yang submit di Archipel ya, film Indonesia khususnya karena megang Chandrawala itu kan. Itu paling ya di sela-selanya ya seri-series. Kayaknya kita lebih baik kita potong dulu nih biar nggak terpotong nanti ininya. Oh iya. Nanti kita sambung lagi. Udah. Oh iya. Kita sambung lagi. Langsung aja sih. Gue sambil ngambil makan. Ya 5 menit lah. Oh maksudnya? Iya gue matiin dulu kan? Oke. Iya maksud ini kan sejam doang kan batasnya, tahu gue. Iya benar. Ya udah nanti balik lagi 10 menit kemudian. Iya benar kemarin mati otomatis. Iya. Langsung aja. Oke, sip. Jangan lupa di share. Oke.
denger. Udah. Ntar ya, nunggu orang-orang dulu. Langsung aja, ini kan juga direkam ya. Iya. Oh iya. Nah, iya. Apa? Ngelanjutin dikit kali ya. Dari yang tadi kita habis ngomongin tadi sih sedikit menceritakan tentang latar belakangnya dan juga sejarah sebelum masuk Portland, belum pas lagi masuk Portland, terus dia ngomongin tadi dari latar belakangnya pendidikannya yang kriminologi, terus juga gimana waktu itu setelah nonton ada satu film dari Robert Bresson judulnya A Man Escape, ternyata memberikan perspektif baru tentang misalnya nonton film atau melihat film gitu, dan juga keterlibatannya sebagai kurator di Archipel di program Chandrawala dan juga mengkuratori program lain kadang-kadang lain gitu ya. Terus baru sekali ya tahun lalu kali. Ya, terus Dengan yang baru. kalau gitu kita lanjutin dikit. Kalau gitu apa sih misalnya lo nonton film atau TV series sekarang ini yang lu cari sampai lu bisa bilang itu bagus tuh apa sih? Nggak apa mengawang-awang apapun jawaban. Kalau TV series Soalnya gini, apa kan kita beberapa kali kayak nonton bareng terus tiba-tiba pas lagi nonton, lu suka nengok ke gua, apa ya? apa ya? Terus kalau ditanya pas sudah kelar ya, I keep it to myself. antara bisa jawab sama gimana nih? Jadi gimana? Jadi gue pengen tahu jadinya yang menurut lo bagus atau misalnya nonton TV series atau film itu apa sih yang lu cari atau misalnya mencapai definisi gitu. Kalau TV series sebenarnya jadi ini aja, jadi hiburan, mengisi apa ya? Ya untuk tujuannya adalah untuk menjadi konsumen yang baik gitu kan. Wah, terlena ya kan. Emang ada konsumen yang buruk? Konsumen yang buruk nih kayak gimana kagak tahu juga. Maksudnya yang konsumen yang mudah dimonetize ya kan. Ya terus. Ya paling mungkin judul-judul aja kali ya kalau TV series. Apa yang lagi gua tonton tuh? Suits, Breaking Bad, Better Call Saul, Money Heist, ya sama kayak orang-orang aja sih sebenarnya. Mencoba ini dong. Apa? Mencoba untuk tahu apa yang dibicarakan orang apa gimana? Ya enggak juga sih, seserah mereka, gue juga pengen nonton. Pengen nonton aja. Ya udah. Terus berarti kan kalau lu lanjutin nonton, berarti kan ada sesuatu yang lu suka. Ya, itu apa tuh? Keterhiburannya aja kalau series ya, kayak Big Bang Theory sama Friends gitu. Ya udah, gue seneng dengan jokes mereka yang kayaknya susah gitu jokesnya ya kan. Kayak kalau lu ngerti jokes yang susah kan kayaknya lu pinter gitu kan. Jadi kayak itu aja yang gue tonton, kayak anjir gue ngerti, wah gue pinter gitu. Terhibur nih gue itu. Sama paling konflik gitu kan, konflik antar karakternya gimana dia bikin pembangunan karakternya kayak gimana, kayak di Money Heist pembangunan karakternya gimana. Kalau di Suits ya konflik, kalau di Big Bang ya jokesnya kayak gimana gitu. Kalau series. Di sisi lain gue nonton Boruto ya. Lo gak bisa. Itu buat apa ya? Gue pengen jadi ninja sebenarnya. Nah, kalau untuk film yang nontonnya agak diseriusin gitu, paling apa ya? Gimana dengan pakai logika common sense saja, apa yang disampaikan sama film itu tuh nggak bekerja gitu loh. Kayak misalnya dia berusaha ngomongin sesuatu topik kan dengan analogi apa gitu, terus kayak anjir lebay banget gitu, kayak lu nggak usah analogin, lu ngomong terus terang aja mungkin lebih bagus gitu. Kayak gitu kayak
kan ada semacam ini judgement gak ya? Ya nggak apa-apa lah judgement dikit ya kan. Kayak ada nih karakteristik film dari kampus tertentu. Ini pasti warnanya agak coklat-coklat. Daerah tertentu ada coklat-coklat gimana ya. Kampus tertentu agak biru-biru gimana gitu. Terus kampus lain kayak backsoundnya lebih kayak gimana gitu. Itu tuh agak kerasa banget sih setelah pengalaman pertama Cendrawala yang lalu kan sendiri tuh sebelumnya sama Anggra kan. Waktu sama Anggra kan gue masih berusaha nyari tahu ini film Indonesia tuh kayak gimana sih, udah sejauh apa gitu. Sejauh apanya pun sebenarnya agak gue sulit mempertanggungjawabkannya juga karena toh gue nggak semempelajari itu gitu. Kan sama-sama belajar nih di sini ceritanya. Setelah di tahun ini gue nonton dan alhamdulillah sih tahun ini lumayan banyak, ada 120-an gitu film yang khusus Indonesia doang gitu. Ada yang nanya tuh, kalau kampus gue karakteristiknya gimana gitu. Jawab ya. Kampus lo apa? IKJ. Ya udah gitu. Lebih justru film-film yang agak beda itu malah cenderung dia nggak berasal dari kampus tertentu ya. Jadi bukan nggak berasal dari kampus tertentu. Ada yang dari kampus tapi dia menonjol di antara film-film dari kampus yang sama gitu. Yang secara umum lo bisa lihat bahwa orang ini si sutradaranya gitu, sebelum lo kepoin dia siapa gitu kan gue suka kepoin ini sutradara siapa gitu. Kayaknya gaulnya lebih jauh gitu. mainnya lebih jauh ya. Iya, atau nontonnya lebih banyak. Dan nontonnya mungkin agak serius gitu ya untuk gimana apa yang ada di film yang dia tonton itu masuk ke film dia gitu, dipinjam ke film dia, cara bekerja visualnya kan, narasinya kan, bla 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 gitu. Dan tahun ini lumayan ada beberapa film yang cukup ini sih membuat senang gitu. Kalau membuat senang nggak arti dia pertama topiknya pasti gitu. Topik kan kalau yang paling umum adalah kayak gua awal bikin Jakarta Unfair itu, gimana lo menyuarakan orang lain gitu kan. Nah, cuma kan di sini personalnya lebih kencang ya di film-film yang kebetulan masuk tahun ini gitu. Terus ada film yang topiknya sebenarnya itu aja, tapi kayak secara lo tahu pas dia lagi syuting tuh lo bisa ngerasain si perekam atau saudara tuh sabar banget ngerekam gambar ini gitu. Dia nggak gerasa gerusuk kayak nggak seperti yang tadi lu bilang mungkin pengen nyampein ini terus langsung dikasih data ini statistik ini bla 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 jadi cerewet gitu kan. Sejelas-jelasnya. Nah ini ada yang sabar banget. Jadi kayak logika atau teori-teori difokus kayak apa kayak seakan-akan ada gitu. Gua nggak tahu sih dia pakai atau enggak, tapi kayak seakan-akan ada nih dia nungguin ya kan, diem aja. Atau kayak ada yang cepet tapi kayak tepat gitu. Itu yang cukup menyenangkan di tahun ini sih. Film-film yang wah boleh juga nih, atau yang enggak. Kalau tahun lalu kan ada adegan yang hilang dari Petrus, draft 4 anjay. Itu kayak secara visual baru gitu. Formulanya dia ya udah dia nggak merekam, tapi dia merekam screen record gitu ya, nggak pakai kamera bla bla bla. Nah ini di sini tahun ini sih lebih banyak yang seperti adegan yang hilang dari Petrus hampir nggak ada gitu. Lebih banyak yang konvensional sebenarnya. Kalau kita ukur tanda kutip seberapa eksperimen sih dia, tapi kayak sebagai film dokumenter yang konvensional gitu dia sangat taat sama sama mungkin visinya dia kali ya. Jadi gue percaya sama apa yang gue sajikan dan gue nggak perlu banyak bicara, tapi itu bisa dapat gitu ke kita sebagai penonton gitu. Dan justru bisa dibaca lebih jauh ketimbang film-film yang langsung straightforward gitu. Jadi dengan kata lain dia tapi bukan berarti straightforward itu salah juga gitu, karena ada film yang sangat straightforward dan justru di situ kekuatannya gitu kan. Setuju. Ya.
Ya itu maksudnya ya dia lebih percaya banyak sekarang yang tahun ini berarti banyak yang percaya sama visualnya gitu dibandingkan dengan bahasa verbalnya gitu. Iya. Oke. Udah sampai mana sekarang tahap itunya penyeleksiannya? Jadi lagi. Kalau seleksi tadi kita bisa rapat. Sejauh ini kita udah bikin shortlist lah. Udah tinggal 10% lah kira-kira. Oh yes, alhamdulillah. Dari 1.500-an tuh tinggal 10%. Nah, Begitulah daily life dengan Ramadhani part of the collector. Part of artikel team. sok Inggris. Nah terus apa? Nah iya tadi pertanyaan gue belum dijawab tuh. Mana tuh, gue lupa. Ya kan kita dalam 2 bulan terakhir atau sebulan terakhir apa sih ada yang menarik gak sih film? Kan kemarin kayak beberapa hari yang lalu ya, 2 hari 3 hari yang lalu kita nonton Citizen Kane. 2 hari. Itu kan kayak seperti yang gue cerita kalau ya waktu maksudnya kalau ada majalah film Sight and Sound dari Inggris gitu setiap 10 tahun sekali itu bikin polling the best film of all time. Dimana kalau versinya mereka itu Citizen Kane biasanya selalu nomor 1. Baru sekali kemarin tahun 2000 berapa ya 2012 atau 2000 berapa terakhir gitu itu nomor 1-nya Tokyo Story, dia nomor 2, Tokyo Story-nya Yasujiro Ozu. Ada gue belum nonton. Tokyo Story Yasujiro Ozu. wah gila Padahal dia password wifi kita. Jadi kalau ada yang online passwordnya Yasujiro Ozu guys. Tapi biasanya juga pada nanya gitu. Kalau Wah dosa nih. dosa jadi kita harus segera nonton dulu. Belum imsak udah dosa aja gua. Jadi ada yang menarik gitu. Lu udah nonton filmnya Kenji Mizoguchi kan? Ada itu Santo de Bailey. Gua lupa. Ya, Belum juga ya. Jadi kalau di sinema Jepang itu di angkatannya tahun 50-an itu ada Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa. Jadi pernah ditanya gitu Kenji Mizoguchi sama wartawan. Menurut gua filmnya Yasujiro Ozu gimana sih? Katanya wah dia adalah filmmaker terbaik gitu. Dia bilang apa yang dia lakukan itu lebih susah daripada yang gue bikin gitu. Padahal kan lu belum pernah nonton Yasujiro Ozu sih. Jadi yang filmnya tentang keluarga, hubungan antara anak dan ayah, anak dan ibu, atau suami dan istri kayak gitu, adik dan kakak gitu. Sedangkan filmnya Kenji Mizoguchi itu biasanya misterius. Biasanya dia ada visual, secara visual itu dia punya signature pakai kabut. Nah, terus tahu kalau Akira Kurosawa pakai hujan-hujan, Movement. hujan. Dia banyak Nature hujan. movement apa ya? Ya begitu deh. Nah terus seorang sutradara kayak Kenji Mizoguchi bilang yang maksudnya film tentang misteri, folklore kayak gitu tentang dan itu bilang filmmaker seperti Ozu yang cuma visualnya biasanya tentang pintu, jendela, halaman belakang, jemuran. Itu lebih susah Halaman dari belakang. gitu. Yusuf Raja Muda. Halo sih, Ba. Gitu. Jadi ya memang ya itu yang menarik dari Ozu. Jadi kita harus nonton segera. Oke. Apa ya? Tadi kita lagi ngomongin gue nonton apa aja. Oh iya. Ya udah Yang menarik tahun ini. Sekarang Citizen Kane. Nggak usah dari Cakrawala dulu. Nah, itu jangan. Karena itu jangan dulu dong. Iya tuh Pinkan minta di spill. Judulnya adalah Anjo. Iya. Cluenya nih, cluenya ini. Oh iya, gue lagi ngomongin itu terus juga nyambung sama judul filmnya tadi lo sebut juga. Nah itu kalau Sight and Sound lagi bikin polling itu biasanya tuh dia bikin polling respondennya itu adalah sutradara film atau kritikus film dari seluruh dunia gitu. Setiap 10 tahun. Jadi itu udah itu adalah suatu tradisi yang udah mereka lakukan sejak tahun 50-an majalahnya. Jadi udah panjang banget tuh, udah berapa dekade ya kan? Citizen Kane itu selalu nomor satu.
Terus mulai apa? Ya yang terakhir itu Success Story nomor 1, dia nomor 2 kalau nggak salah ya, atau Vertigo nomor 1. Vertigo Hitchcock. Nah terus kan berarti kan terus apa waktu itu lu bilang lu belum nonton sih, terus ya udah, wah lu harus nonton gitu. Tanya pasti itu banyak yang dibicarakan, apalagi ya kalau menurut itu udah ada di kurikulum dasar sinema dunia lah kalau ngomongin sejarah sinema gitu. tadi lu ngomong di fokus gitu, itu munculnya dari Orson Welles gitu. Dan apa maksudnya ya, kalau versinya IMDb top 1000 film itu kan nomor 1 Shawshank Redemption kan ya. 9,3. 9,3 anjir lah, pakai apa? Kayaknya mungkin lebih tinggi lagi gitu. Kagak Ya. kalau 9,3. Ya udahlah ya. Iya. Nah itu maksudnya ya, gue juga dulu waktu pertama kali suka film memang belajarnya juga dari ngejar filmnya berdasarkan 1000 filmnya IMDb untuk ngejar ke DVD bajakan, tukang DVD bajakan gitu. Masih ada ya? Kan udah ada torrent. Nah itu dia, sekarang sih gue nggak tahu. Ya dulu juga ada torrent, cuma memang koneksinya lebih cepat. Koneksinya dulu ya bikin males buat download. Mendingan gue langsung ke Glodok kayak gitu. 7.000. Berapa sih harganya? Gue nggak tahu. 5.000 terus beli 10 dapat 1. Iya. Ya apa duh? Apa ya? Gue kagak tahu juga nih. Gue nyontek dulu. Nggak ada contekan juga sih. Jangan dong. Yang langsung kepikiran. Kalau nggak ada juga ya udah, nggak ada kepikiran. Soalnya kemarin Nggak ada deh. nggak ada. Citizen kan juga nggak. Citizen kan juga nggak. Itu apa ya? Keniscayaan. Ancol. Keniscayaan itu gini loh. Diguncang loh waktu polling terakhir. Begitu. Ya, Ada sih sebenarnya, tapi dia daftar ke sini sayangnya. maksudnya? Daftar ke Archipel maksudnya. Oh gitu. Jadi salah satu film yang Iya. disubmit ke Archipel. Iya, cuma kan nggak enak kayak nyebut sebelum pengumuman gitu. Oh iya. GR. Kayak dia ngerti aja. Kayak dia join aja. Nyari apa mbak? Ya. Mbak lagi. Mas. Gue nyari catatan gua. Iya dong. Wah, ada gini mungkin. Ada PP. Halo PP. Halo Pepe. Iya. Dan apa? Ini biasanya nanya, suka nanya. Din. Tidak menarik menurut Dini. Dia gini-gini loh. Iya. Ya udah, kalau lu ada yang berkomen, kayak kita juga udah mau 1,5. Udah mau imsak. Oh iya, imsak nih 1,5 matang lagi. Kenyang makan apa lu, Din? Oke, ya untuk edisi hari ini kita sudahi saja. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Thank you semua. Dan menyaksikan. Nah, ada pertanyaan. Saudara yang pernah lu jadiin, ya itu tuh. Ya Saudara boleh. yang pernah lu jadiin contekan buat lu bikin film gak di? Hah? Oh, Maksudnya siapa ya? pas lu Iya, iya. bikin film, Ngerti. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Gindun masih. Anggindun yang a Lady Caddy who never saw a Lady Caddy who never saw Hole in One. Ya, ini sih judulnya. Iya benar. Iya itu. Oh itu pas Itu sih. bikin Into the Dark. Pas bikin Into the Dark. Lanskap ada cukup banyak dari situ. sawah, Ya lanskap, still, mobil. posisinya, mobil, kayak terima kasih Mas Angginun meskipun nggak ada di sini. Nggak tahu ya kalau kan bertiga begini sama Lutfan sama Maria, nggak tahu mereka pakai apa gitu. Mungkin mereka lain lagi. No, waktu itu memang yang banyak ngomongin tentang kita ginian ya artistiknya gitu. Memang dari lu atau dari mereka juga? Ya bertiga sih, kan. Oke. Jadi kan syuting ini harusnya kita omongin nih.
Iya. syutingnya itu kan seharian ya. Jadi idenya adalah waktu itu penculikan aktivis. Terus gua ngobrol sama kita bertiga ngobrol sama Oti Ranca Jale, Oti Widasari sama kayak tentang idenya itu, terus kembangin gimana mengelola filmnya kemudian kan di lapangan, benar-benar di lapangan gitu. Jadi waktu itu lagi habis lebaran. Ini udah mau berapa tahun ya? Habis lebaran si gue sama Maria itu mudik ke kampung gue naik mobil box karena bokap gue lagi kerja di tempat pengiriman handle buat pintu gitulah. Jadi dia ada mobil box, terus mobil boxnya dipinjam buat mudik ya kan. Udah tuh sepanjang dan gua Maria sama adik gua tuh di boxnya itu kan sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Kuningan Jawa Barat di dekat Gunung Ciremai itu. Ya udah dari situ kita ngerasain aja situasi ada di dalam mobil box tuh kayak gimana sih. Karena kan idenya adalah gimana lo yang gue pengen hadirkan kita pengen hadirkan adalah ketegangan ketika lo dalam situasi diculik gitu kan. Ya kalau ide narasinya adalah di Garut ada peristiwa apa, di mana peristiwa apa, terus kita kayak coba sarikan jadi satu cerita gitu. Terus pas sudah di kampung itu, Lutfan itu kampungnya di Tasik. Nah dia datang ke rumah gua di Kuningan. Kita tuh syutingnya seharian, berangkat balik ke Jakarta maksudnya, harus balik pagi sampai ke malam. Udah syuting di dalam mobil box itu doang selama perjalanan dari Kuningan ke Jakarta. Nah di situ tuh mulai nemu kayak oke nih, ada adegan di film ini yang kayak gini. Di film untuk ngomongin lahan, lu bisa cuma ngasih lahan aja udah diem gitu, cukup lama orang udah bisa menarik kesimpulan, ini tentang lahan misalnya, tentang pertanian kayak tentang apa gitu, tanpa harus berbicara sesuatu gitu. Dan karena kan di situ juga sebenarnya masih sangat verbal ya, tapi lewat tulisan gitu kan, nggak lewat dialog. Karena waktu itu sih kami bertiga merasa kalau dialog kayaknya kita akan sinetron mulut nadanya gitu, karena sulit lah. Terus udah di jalan nemu lah tuh pas lagi gelap ternyata mobil jalan kan, terus kan pintunya kebuka kan, pintu box itu biar kita bisa napas ya nggak sih. Itu ada lampu-lampu gitu kan, set jalan terus-terusan. Dan terus-terusan itu jadi gimana ya, ngomunikasiin cahaya yang muncul di sini sama ide tentang ketegangan itu sendiri gitu. Terus pas kita pakai alat perekam suara gitu, suaranya kan cukup performatif gitu. Dengan lu dengar suara ini doang, lu bisa membayangkan apa yang terjadi di luar box itu gitu. Lewat cahaya ini doang lu bisa membayangkan seberapa cepat mobilnya berjalan, kayak seberapa lambat mobilnya jalan, gerakan jalannya seperti apa gitu kan terpengaruh banget ya. Nah, itu yang dijadiin bahan untuk jadi ceritanya kayak gitu sih. Jadi yang awalnya berniat ada dialog, kita cancel di tengah jalan, kayak enggak deh, kita enggak dialog, tapi pakai visual ini aja gitu. Nah, ada pertanyaan lagi tuh dari Dini, lebih senang mana pas bikin film atau pas mengkurasi film? Lebih senang saat ya, bukan berarti gue produktif di keduanya atau di salah satunya. Lebih senang pas bikin sih. Oh gitu. Karena ya lo kayak yang Ufik bilang di 69 tadi malam, Barusan ya? lo nemu satu cara yang nggak pernah lo bayangin sebelumnya untuk mengkomunikasikan sesuatu gitu. Itu lebih banyak temuan kayak gitu pas lagi lo bikin sih, kalau buat gue sejauh ini. Oke. Karena apalagi waktu itu syutingnya kan waktunya terbatas banget ya, lu nggak bisa retake gitu. Lo harus mudik lagi dong ke Kuningan gitu. Dan gue nggak pengen gue dan Lutfan dan Maria nggak pengen ada adegan kan sih, ada peristiwa retake, karena si Lutfan sebagai tokoh yang diculik gitu, gue pengen dia ngerasain bener-bener perjalanan berjam-jam di dalam mobil yang sama dalam keadaan mulut tertutup, mulutnya diikat
gitu. Itu kan ngasih intensitas tertentu yang lo nggak bisa raih Iya. dengan acting gitu. Demikianlah. Oke. Ya teman-teman, saat ini sudah mencapai imsak. Yang belum berniat, waktu imsak telah tiba. Yang belum berniat silakan berniat dulu. Iya. Kayak kita Saya sih niat pas lagi sholat tarawih ya. Ya teman-teman, ya yang baru gabung, kita mulainya dari jam 3. Semoga besok bisa gabung lebih awal gitu. Rencananya besok ada Hafiz Raja Jale, salah satu pendiri dari Forum Lenteng. Ya untuk kawan bicara saya besok, kita ngobrolin gimana sih apa yang dia remember. I remember kan soalnya dari Amarcord tadi. Amarcord, Ini adalah I remember. Kenapa lo? Udah setuju belum? Kalau bahasa mahasiswa barunya menolak lupa, ancol. Ya, oke. Sampai jumpa besok jam 3 subuh. Lagi. Jam 3 ya. Jam 3. Jangan telat lagi. Oke, makasih semuanya. Thank you. Selamat berpuasa. See you tomorrow.